Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham yang uptrendnya masih bagus ya. Kurang lebih 12 saham untuk minggu ini tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2024. Ini video yang kedua. Yang pertama saya sudah bahas mengenai analisa perbankan ya. Jadi saya akan sharekan dulu sebelumnya untuk event yang akan datang ya. Jadi saya ada event yang akan datang hari Sabtu pas tanggal 17 Agustus. Tapi itu di siangnya ya. Jadi mungkin yang paginya upacara, siangnya itu setengah satu ya. Dimulainya setengah satu. Kalau yang daftar onsite itu akan mendapatkan makan siang ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah makan siang kita barusan mengadakan edukasinya kurang lebih jam 1 siang ya waktu Indonesia bagian barat. Kalau yang onsite itu di Surabaya, online linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau mau sign up untuk online, tapi kalau misalnya Anda di Surabaya lebih baik sih datang langsung onsite ya seperti itu ya. Tapi daftar dulu ya. Seperti itu ya. Jadi em, yang minggu sebelumnya ya, jadi hari Sabtu itu sudah ada event diadakan di tempatnya Mirai Asset ya, onsite ya, seperti ini ya. Siapa aja ini pesertanya yang ikut. Sabtu depannya yang akan datang ini akan ada event lagi. Eventnya beda dengan Valburi ya, Valburi Sekuritas. Jadi di tempatnya Valburi Sekuritas Surabaya, dia di em, alamatnya di bentar ya, di Pakuan Center lantai 21 ya. Jadi gedungnya Pakuan Center lantai 21 Jalan Limau Malang nomor 1 itu yang onsite. Yang online Anda bisa register juga. Nah, yang untuk onsite ini ada biaya pendaftaran 100.000, tapi biaya pendaftaran itu akan dikembalikan kalau Anda datang ya. Jadi istilahnya untuk mengikat aja supaya Anda itu datang ya seperti itu ya. Karena ada orang yang daftar-daftar katanya mau datang tapi akhirnya nggak jadi ya gitu ya. Jadi istilahnya biaya komitmen komitmen untuk datang gitu ya seperti itu ya. Itu yang untuk onsite. Jadi kurang lebih sih seperti itu eventnya. Nah, kemudian saya bahas langsung untuk materinya ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham ASI atau saham Astra International Tbk. Kalau kita perhatikan memang saham ASI ini susah banget gitu ya naiknya ya. Jadi dia itu bottoming sudah kurang lebih ini sudah mulai dari akhir Mei sampai dengan ini kan sudah pertengahan Agustus ya. Jadi kalau kita perhatikan ini untuk ASI ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya, dan sebelumnya saya sudah sebutkan ASI ini kalau sudah berhasil naik ke atas 4640, yang mau tambah lagi average up silakan, atau yang mau buy silakan ya. Jadi dia sudah berhasil naik. Nah, dia akan testing resisten terdekatnya 4830. Nah, jadi kalau kita perhatikan resisten itu bukan berarti kalau sebelumnya dia ada gagal turun, oh pasti kali ini gagal turun ya. Belum tentu ya. Ya mungkin ada pullback-nya, tapi kalau selama dia masih bagus uptrend-nya, MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, ya itu kesempatan untuk buy ya seperti itu. Jadi kalau dia naik ke atas 4830, Anda bisa tambah lagi atau average up ya. Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Pakai pas berikutnya dia akan mencoba untuk menutup gap dari dividen sebelumnya sini ya 5050. Nah, setelah tutup gap 5050, target price berikutnya adalah 5200 dan 5400 untuk ASI. Jadi untuk ASI ini uptrendnya masih bagus. Buy-nya bertahap aja, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, berikutnya untuk saham TPIA. Jadi saham TPIA ini minggu lalu sudah saya bahas ya di em, minggu tanggal 4 Agustus 2024 ya. Jadi waktu event weekly market outlook ya, saya bilang kalau TPIA itu kalau breakout boleh buy target price-nya di 11.000. Nah, target price 11.000 sudah tercapai. Kemudian dia memang ekor panjang ke atas dia koreksi pullback. Tapi saya sudah sebutkan juga untuk TPIA ini selama dia masih bertahan di atas 10.000 ya, dia masih bisa juga untuk testing breakout lagi ke atas 11.000 dengan target berikutnya di 12.000. Jadi untuk TPIA ini Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 10.000 ya. Atau kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya sekitar area 9.725 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy ya. Atau Anda tunggu di area buy on weakness di dekat 9.000 atau 8.400 ya. Jadi ada dua area buy on weakness di bawahnya MA20 ya. Ada 9.000 dan 8.000 sampai 8.400 ini saya perpanjang ya. Nah, buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, jangan ya. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tapi ceritanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau turun
Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy ya. Tapi tunggunya jangan terlalu di bawah karena kalau dia sudah turun di bawah 8.000 maka uptrendnya sudah selesai. Ada kemungkinan dia sudah balik arah bisa downtrend lagi ya seperti itu ya. Jadi mau murah boleh tapi jangan terlalu bawah karena kalau sudah di bawahnya 8.000 ya berarti sudah selesai uptrendnya. Kalau Anda buy ya berarti Anda kebagian cuci piringnya seperti itu ya istilahnya ya. Ya, semuanya sudah selesai makan, enak bandarnya, terus dia buang-buang-buang, terus Anda koleksi. Ya nanti kalau diangkat lagi naik ke atas, kalau enggak ya ya nanti nyangkut ceritanya Anda ya. Jadi yang mau tambah lagi atau average up naik ke atas 10.600 boleh tambah lagi target price berikutnya dia akan menguji high-nya 11.225. Kalau dia breakout tambah lagi target price berikutnya di 12.000. Yaitu untuk TPA seperti itu. Cukup ya. Oke, untuk berikutnya untuk BRIS ini sudah pernah saya bahas dan juga sering ya. Bahwasanya untuk BRIS ini dia sideways di area 2.400 sampai 2.700-an. Jadi kalau mau buy BRIS Anda bisa buy on weakness saja di sekitar area 2.400 ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi saya perpanjang aja area buy on weakness-nya kurang lebih 2.400-an. Kalau turun seperti ini ya. Jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Memang di sini dekat resistennya 2.700 ya. Nah, kalau mau buy langsung boleh, bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Nah, misalnya kalau dia breakout ke atas 2.700, apakah nanti jangan-jangan dia balik lagi ke 2.400 Pak Sunar seperti sebelumnya ya. Ya, nggak pasti ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, kemudian pullback balik ke area 2.400-an, belum tentu kali ini gagal juga. Jadi kalau kali ini berhasil naik ke atas 2.700, dia akan mencoba breakout lagi target price berikutnya di 3.000-an untuk BRIS ya. Jadi kalau gagal bukan berarti nanti juga gagal lagi, enggak ya, kali ini enggak ya. Tapi juga bukan berarti pasti berhasil ya sebenarnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk brand. Brand ini memang dia masih testing area supportnya kurang lebih sekitar 8.000 sampai dengan 8.200. Area buy on weakness juga sekitar 8.200. Saya sudah sebutkan kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita barusan buy brand. Nah, di sini kalau kita lihat memang MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya untuk brand. Jadi kalau mau buy lebih baik buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik ke atas MA20-nya, kita tambah lagi average up. Sebenarnya sudah mulai aman kalau mau nyicil buy on weekly sini ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya di area swing low-nya 7.750 ya. Jadi kalau turun bayar 7.750 lebih baik jual semua. Atau kalau terlalu jauh dari harga terakhir, Anda pasang aja bertahap. Kalau dia turun di bawahnya 8.000, Anda jual sebagian. Turun bawahnya 7.750, Anda jual dulu semuanya. Ya. Tapi kalau dia sudah turun di bawahnya 7.750, ini turunnya bisa dalam. Bisa menguji lagi area sekitar 5.000-an sebelumnya ya. Ya sebelumnya ini karena brand dia masuk ke full call action ya seperti itu ya. Tapi akhirnya peraturan BEI dirubah ya kan diperlonggar sedikit sehingga akhirnya brand lepas, akhirnya brand lumayan aktif lagi ya. Tapi kalau saya sih apakah masih bisa buy brand ya banyak bertahap aja. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BRPT memang ini naiknya lambat ya BRPT ya. Seringkali kalau kita lihat di sini ini ngumpul lama nggak naik-naik ya. Naik pun dia nggak terlalu tinggi, dia gagal breakout ke atas 1150 ya. Jadi kita kesempatan untuk buy on weakness banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan memang 1150 resistennya kuat ya. Ini sudah lama hampir 1 bulan ya sejak dia turun dari 1.280 dia belum berhasil naik ke atas 1.150. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1.150, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya 1.280 dan 1.445. Jadi untuk BRPT ini memang masih di area sekitar supportnya 1.000 sampai 1.040-an. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Kurang lebih cukup. Berikutnya PSAB ini uptrendnya masih kuat ya karena indikasi dari akuisisi kalau nggak salah beritanya ya oleh emiten duit nggak salah ya atau seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat dia sudah capai 256 ya sudah pernah saya gambarkan ya. Nah kalau yang mau buy Anda bisa buy high sell higher. Artinya kalau dia naik ke atas 256 ya dalam minggu ini kita bisa mulai buy kemudian naik lagi ke atas high-nya 264 ya. Kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di area sekitar 300 itu untuk PSAB. Nah, kalau yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area MA20-nya mungkin nanti MA20-nya dipotong di area sekitar 210 sampai dengan 224 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau turun untuk PSAB jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk SMIL ini uptrendnya masih bagus, masih mengarah ke atas. Harga sahamnya memang masih di sekitar MA20-nya ya. Jadi kalau kita gambarkan area
sideways-nya itu di area sekitar eh, ini ya, bentar, 272 sampai dengan resisten yang swing high di sini 318. Jadi di tengah-tengahnya. Kalau Anda mau langsung buy boleh atau sekitar area 272 sampai 280-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Atau kalau masuk langsung buy boleh aja karena afternya masih bagus. Nah, target price berikutnya 318. Setelah 318 kira-kira target price-nya di mana? Kalau kita mundur ke belakang ya untuk SMIL memang dia belum lama IPO ya, jadi jangan terlalu agresif ya. Resiko selalu ada. Nah, ini kalau kita perhatikan dari range sebelumnya dari 272 terus ke 318, maka kurang lebih target berikutnya setelah 318 mungkin sekitar areanya sekitar 342 ya. Nah, target price berikutnya kemudian kalau 342 tercapai ya berikutnya lagi kurang lebih sekitar 358-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi naik ke atas 318 kita tambah lagi average up ya. Selama trennya masih bagus ya kalau dia breakout higher high ya kita tambah lagi. Target price berikutnya ya kurang lebih sekitar 342 dan 358 untuk SMIL. Nah, apakah ada aksi korporasi dan lain-lain saya nggak tahu. Silakan cek beritanya kenapa dia naik. Saya di sini fokusnya hanya kepada trennya. Selama trennya masih bagus ya. Kita lihat dari MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih bertahan di atasnya MA20-nya ya kita boleh buy. Kalau dia turun kemudian naik lagi ke atas MA20-nya menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya. Buy all weakness di MA20 ya seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk KLBF. Bentar, ini agak slow ya. Em, Mungkin sambil tunggu ini processing. Jangan lupa untuk daftar untuk event hari Sabtu ya, online dan juga onsite kalau di Surabaya. Nah, untuk KLBF ini kalau kita perhatikan uptrendnya masih bagus ya. Tahu dari mana Pak Sunar? Nah, MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1670 yang mau buy silakan. Ya memang ciri khasnya ekornya panjang ke atas ya. Kemudian candlenya masih belum terlalu tinggi. Tapi kalau mau buy on weakness Anda bisa tunggu sekitar area yang saya kotak ini nih ya. 155 1555 ya sampai dengan 1610. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi seperti yang ini ya. Sebelumnya dia testing sekitar area 1555 kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita buy. Apalagi kalau dia breakout dari resisten terdekatnya ya kita tambah lagi average up ya karena uptrendnya masih bagus ya. Nah, setelah 1735 kalau dia masih naik lagi Anda mau tambah lagi average up boleh, ini masih memungkinkan untuk mencapai target resisten berikutnya sekitar area 1850 sampai 1865 ya. Jadi KLBF masih bagus, baiknya bertahap aja. Memang kadang-kadang dalam perjalanannya dia bisa pullback ya. Eh, yang mau tunggu buy on weakness juga boleh ya seperti itu ya sudah saya bahas sebelumnya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk Pegas. Pegas masih konsolidasi area buy on weakness sudah saya gambarkan sekitar area yang ini ya. Memang nggak mungkin eh, kalau kita perhatikan sini ini kalau saya perpanjang ini area buy on weakness kurang lebih sudah dikasih ya buy on weakness-nya 1500-an. Nah, kalau mau buy sekarang boleh aja ya karena masih nggak terlalu jauh. Pasang stop loss-nya 1535 dan 1505 itu stop loss-nya. Nah, kalau dia berhasil higher high lagi, naik ke atas 1595, kita boleh tambah lagi average up. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1640. Nah, memang di sini memang Pegas susah banget breakout ke atas 1640 ya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, ya belum tentu kali ini gagal lagi ya. Target price berikutnya adalah di sekitar area 1780. Kalau dia lagi naik lagi, target price berikutnya adalah di area sekitar 1990. Ya, itu untuk Pegas. Kurang lebih sih cukup ya untuk Pegas. Berikutnya untuk BP. BP kalau kita perhatikan di sini dia breakout resistance yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Naik ke atas 9 ini kalau yang belum punya kalau mau buy silakan pasang stop lossnya di 66 ya atau tambah lagi average up boleh kalau sudah punya. Target price berikutnya dia akan menguji 81 kemudian berikutnya lagi dia akan menguji area 92 itu untuk BP. Jadi ini masih bagus ya. Uptrendnya banyak bertahap aja. Kalau nggak salah dia ada notasi khusus dari BEI ya, tatonya ya. Jadi Anda cek sendiri, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga. Ini bottoming dia breakout. Kalau dari formasi chart pattern-nya rounding bottom, maka targetnya 81 kemungkinan bisa tercapai. Ya. Kalau lebih seperti itu untuk BP,
Berikutnya untuk ICBP uptrendnya masih bagus, memang kadang-kadang menyebalkan ya. Setelah candlenya hijau, besoknya langsung koreksi pullback. Nah, di sini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya ya, 10.675 ya, atau di MA20-nya yang sering saya sebutkan. Jadi MA20-nya selama masih mengarah ke atas, kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, kita barusan buy ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy seperti ini ya. 8 Agustus dia motong MA20-nya, kemudian dia berhasil naik, menjelang penutupan atau besok paginya ya kita langsung buy. Uptrendnya masih bagus. Nah, ini kalau dia berhasil breakout ke atas 11.275 minggu ini ya, untuk periode tanggal 12 sampai 16 Agustus kita boleh buy, tambah lagi boleh, average up boleh. Jadi pasang aja automatic order, target price berikutnya dia akan menguji 11.450 ya, kalau dia naik lagi mau tambah lagi boleh, target price berikutnya sekitar 11.750 sampai 11.900 itu untuk ICBP. Apakah mungkin tiba-tiba turun Pak Sunar ya? Kalau takut ya pasang aja trailing stopnya, stop lossnya ya, sering saya sebutkan ya. Atau tunggu buy on weakness di area 10.675 ya. Paling bawah kalau mau tunggu di area buy on weakness paling bawah ya 10.275 ya. Jadi tunggu di bawah juga boleh, tapi kalau di bawahnya 10.275 saya tidak menyarankan untuk buy on weakness ya. Memang sebelumnya di sini di area sekitar 9.800 sampai 9.600 dia rebound mantul ke atas, tapi masih resiko ya. Justru kalau makin ke bawah nanti resikonya makin tinggi. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Lupa sebentar. Ini loh sebelumnya ternyata dia naik kan, naiknya tinggi ya. Ya sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi, ini kalau dia gagal bertahan di atas 10.275 ya, dia turunnya bisa dalam jauh banget seperti sebelumnya di sini ya. Dia turunnya bisa pullback sampai 9.300-an ya untuk ICBP ya. Jadi memang sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Maksudnya saya tunggu di sini aja ya boleh ya. Kalau dia rebound mantul ke atas ya buyback ya seperti itu. Jadi kalau turun ya jangan buy dulu. Tunggu kalau menjelang penutupan atau besoknya buyback ya seperti itu. Nah lebih baik sih tunggu di 10.275 aja. Kalau dia naik ke atas 10.275 ya kita barusan buy ya. Kalau misalnya dia longsor kemudian naik ya kita boleh buyback ya. Cukup. Berikutnya untuk INDF. INDF ini saya sudah punya, saya sudah sharekan di grup trading saya ya. Jadi saya ada grup namanya Sunar Share Trade yang mana saya share portfolio saya dan juga share buy dan saya. Nah, di sana 9.050 saya sudah buy. Nah, di sini untuk INDF dia akan testing area 6.300. Kalau dia berhasil naik ke atas 6.300, yang mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya di 6.500 dan 6.625. Jadi INDF ini sudah bagus, tapi memang sih kalau kita lihat dari gambar di sini ya, ini resistennya cukup kuat Pak Sunar. Dia selalu gagal nih 1, 2, 3, 4 ya, 5 kali sini ya. Sejak dia turun gap di sini ya. Nah kalau seperti ini kita sih jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya ini 1, 2, 3, 4, mungkin ini dihitung juga ya 5, 6 kali gagal terus itu Pak Sunar. Nah kalau kali ini dia breakout, wah kita langsung jual aja Pak Sunar TP. Nanti juga balik lagi belum tentu ya. Jadi belum pasti. Nah, kalau dia naik, kita boleh tambah lagi average up. Yang penting Anda pasang stop loss-nya. Pasang di mana? Anda bisa pasang di titik breakout sebelumnya di sini, ya, atau di low yang sebelumnya di sini, ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari titik breakout sebelumnya, itu swing high-nya di sini tanggal 1 Agustus dia 6250. Jadi kalau dia turun bayar 6250 ya, Anda pasang trailing stop-nya, turun di bawahnya 6175 ya jual dulu ya seperti itu. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 6175, kemungkinan dia juga akan balik lagi ke area sekitar 5.900 sampai dengan 6.050. Ya memang sideways-nya lebar. Ini kesempatan untuk buy. Kalau mau buy tunggu sekalian breakout atau tunggu buy on weakness. Saya gambarkan aja ini area buy on weakness-nya ya. Sekitar 5.900 sampai 6.050-an ya kurang lebih ya. Jadi tunggu di area sana. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya. Itu strateginya. Jadi saya kasih strategi yang gampang-gampang aja, yang mudah dicerna ya, yang nggak terlalu sukar ya seperti itu ya. Yang mudah diikutin, garis-garisnya sudah saya gambarkan juga. Kalau nggak jelas, Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p. Kalau saya ngomongnya kecepatan, Anda bisa perlambat speednya ke 0,75 kali ya, playback speednya ya. Jangan lupa untuk daftar event lagi ya. Sekali lagi untuk Sabtu tanggal 17 Agustus. Ya itu siang ya. Jadi bukan pagi ya. Jangan keliru ya. Pagi itu upacara bendera umumnya ya. Jadi kita masih menghormati acara-upacara 17 Agustus. Siangnya itu bisa datang ya sambil makan, sambil gathering, sambil ngomong-ngomong ya. Kalau yang di Surabaya di tempatnya Volburi Sekuritas. Nah,
Sana kita akan bahas ya bagaimana kita itu belajar mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada Pak Sunar ya, dan pakai Sunar super sheet bagaimana kita screening saham-saham yang sesuai dengan keinginan kita, kemudian kalau menyusun portfolio itu seperti apa, kemudian pasang bracket manajemennya seperti apa, nanti saya akan bahas ya, begitu ya, lengkap dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih sekian, jangan lupa untuk nonton video yang lainnya untuk minggu ini, periode 12 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2024 ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.